Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Departemen Keilmuan Divisi Akademik HMTT TUJ. Hari ini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistika. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa itu probabilitas dan statistika? Kalau belum, nonton videonya sampai habis ya guys. Probabilitas atau peluang adalah ukuran terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Dalam statistika, data ada dua jenis loh. Yang pertama itu data kualitatif, data berupa kategori seperti warna dan jenis kelamin. Yang kedua itu data kuantitatif, data berupa angka, contohnya seperti tinggi badan dan berat badan. Data juga punya skala pengukuran loh, yaitu nominal, sekedar label, contoh seperti laki-laki dan perempuan. Ada juga ordinal, itu urutan, contohnya seperti ranking 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga itu interval, mempunyai urutan dan jarak, contohnya seperti suhu. Sedangkan rasio seperti interval, tapi ada nol mutlaknya, contohnya seperti berat badan dan panjang kabel. Oke, selanjutnya ada teori probabilitas dasar. Probabilitas dasar dapat kita ketahui ada yang namanya ruang sampel, semua kemungkinan hasil percobaan. Contoh, melempar dadu, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua itu ada kejadian. Contoh kejadian A sama dengan angka genap, berarti A sama dengan 2, 4, 6. Selanjutnya, kita bisa mencari peluang kejadian dengan cara peluang A sama dengan jumlah anggota A dibagi dengan jumlah ruang sampel. Nah, di probabilitas juga dibagi menjadi dua loh, yaitu probabilitas gabungan dan bersyarat. Untuk kita bisa mendapat nilai gabungan, kita bisa menggunakan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Sedangkan untuk bersyarat, itu kita menggunakan rumus peluang A terjadi dengan syarat B sudah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Oke, sekarang kita lanjut ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, dapat kita lihat di sini ada mean atau biasa kita sebut dengan rata-rata. Kalian semua pasti udah nggak asing nggak sih sama yang namanya rata-rata? Nah, nilai ini dapat kita peroleh dengan rumus mean sama dengan jumlah semua data dibagi dengan jumlah data. Nah, yang kedua itu ada median. Apa sih itu median? Nah, median merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Dan sedangkan modus merupakan nilai yang sering muncul. Ingat ya teman-teman, yang sering muncul. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut yang keempat itu ada rank jangkauan dengan rumus nilai X terbesar dikurang X terkecil. Dan yang kelima itu ada varians atau ragam dengan rumus rata kuadrat selisih antara nilai dan rata-rata dibagi dengan jumlah data. Dan yang terakhir itu ada standard deviance dengan rumus akar dari varians. Nah, selanjutnya ukuran tendensi sentral. Nah, di sini dapat kita ketahui ada mid-rank rata-rata dari observasi terkecil dan terbesar dalam satu set data. Atau bisa kita peroleh dengan cara X kecil ditambah X besar dibagi 2. Nah, untuk yang kedua ada mid-height, rata-rata kuartil pertama dan ketiga. Dan juga dapat kita peroleh dengan cara kuartil 1 ditambah kuartil 2 dibagi 2. Dan yang selanjutnya ada kuartil I, yang dapat kita peroleh dengan I N tambah 1 dibagi 4. Dan juga ada interkuartil rank. Itu dapat kita peroleh dengan cara kuartil 3 dikurang kuartil pertama. Nah, selanjutnya kita juga punya
Semi-kuartil rank itu dapat kita peroleh dengan kuartil 3 ditambah kuartil 1 dibagi 2. Nah, selanjutnya itu ada varians. Kita dapat memperolehnya dengan jumlah kuadrat selisih antara setiap data X dengan rata-rata X dibagi N kurang 1. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada standar deviance dapat kita peroleh dengan akar dari varians. Nah, jadi data varians tinggal kita akarkan aja. Oke, selanjutnya contoh soal. Nah, kita kan tadi sudah membahas rumus-rumus. Nah, kita sudah tahu tuh apa saja rumus-rumus yang ada di dalam probabilitas dan statistika. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yuk. Pertanyaan, data nilai 10, 15, 15, 12, 23, 18, 14, 20, dan 17. Di sini kita disuruh menentukan nilai mean, median, median, modus, rank, kuartil, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Terus juga kita disuruh menentukan interkuartil rank, semi-interkuartil rank, variasi, standar deviasi, mid rank, dan mid height. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, langkah awal yang harus kita kerjakan adalah urutkan nilai dari terkecil sampai dengan terbesar, yaitu 10, 12, 13, 14, 15, sampai dengan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah 20. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai mean. Sebelumnya sudah kita ketahui rumus mean itu adalah mean sama dengan jumlah semua data dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah ini, data ini semua kita jumlahkan. Jadi ya, 10 tambah 12, tambah 13, tambah 14, tambah 15, tambah 15, dan seterusnya, sampai dengan tambah 20. Nah, dibagi dengan jumlah data. Berapa sih jumlah datanya? Nah, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti kita sudah mengetahui jumlah datanya ada 9. Tinggal kita jumlahin aja nih. Hasilnya 134 dibagi 9. Hasil akhirnya yaitu 14,88. Selanjutnya, di sini kita menentukan nilai median. Nilai median adalah nilai tengah. Nah, dari data berikut ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai tengahnya adalah 15. Karena kita memiliki jumlah data 9, berarti yang kita ambil adalah data yang ke-5, yaitu 15. Selanjutnya, kita mencari nilai modus, atau nilai yang sering muncul. Kita lihat nih datanya nih. Mana sih yang sering muncul? 10 ada 1, 12 ada 1, 13 ada 1, 14 ada 1, 15 nih ada 2. Nah, 17 cuma 1, 18 cuma 1. Berarti nilai modusnya adalah 15. Nih, 15. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai rank. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu ya, cara mencari nilai rank itu dengan cara X terbesar dikurang X terkecil. Nah, dari data ini kita ketahui yang terbesar itu 20 kan? Nah, berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10. Berarti kita sudah menemukan nilai rank yaitu 10. Oke. Nah,
Selanjutnya, kita menentukan nilai kuartil 1. Untuk mendapat nilai kuartil 1, kita menggunakan data ke 1 kali N tambah 1 bagi 4. Nah, kita kan sudah mengetahui ya jumlah data atau N itu 9. Berarti tinggal kita masukin aja. 1 dikali 9 tambah 1 dibagi 4 itu hasilnya 2,5. Nah, data ke 2,5 adalah 12 ditambah 13 dibagi 2 yaitu 12,15. Lanjut, kita ke kuartil 2 sama dengan median. Nah, untuk mengetahui kuartil 2, data kedua N tambah 1 dibagi 4. Sama dengan data kedua, N-nya kita ganti dengan 9. 9 tambah 1 dibagi 4. Sama dengan 5. Nah, data kelima adalah 15. Berarti kita sudah menemukan kuartil 1 yaitu 12,5 dan kuartil 2 yaitu 15. Oke, lanjut. Sekarang kita menentukan kuartil 3. Caranya hampir sama dengan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Namun, di kuartil ketiga ini, kita menggunakan angka 3. Jadi, di kuartil pertama tadi, kita menggunakan angka 1, dan di kuartil kedua kita menggunakan angka 2, dan di kuartil 3 kita menggunakan angka 3. Nah, tinggal kita masukin saja nih nilai N-nya. Seperti sebelum-sebelumnya. 3, 9 tambah 1 bagi 4 sama dengan 7,5. Data ke 7,5 adalah 17 tambah 5 bagi 2, yaitu 17,5. Berarti kita peroleh nilai kuartil 3 itu adalah 17,3. Nah, selanjutnya kita harus mencari interkuartil rank. Nah, dengan cara, kan sebelumnya juga kita sudah mengetahui ya, cara mencari interkuartil rank itu kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Tadi kita sudah memperoleh kuartil 3 kan, yaitu 17,5 dikurang dengan 12,5. Hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya, kan sebelumnya kita sudah mengetahui mean, median, modus, rank, kuartil, interkuartil rank, dan sekarang kita harus mencari semi interkuartil ranknya. Nah, sebelumnya itu dapat kita peroleh dengan kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1 dibagi 2. Kuartil 3 itu 17,5 dan kuartil 1 itu 12,5. Tinggal kita kurangi aja. 17,5 dikurang 12,5 itu hasilnya 5 dibagi 2. Maka kita memperoleh jawabannya itu adalah 2,5. Nilai kuartil semi interkuartil adalah 2,5. Selanjutnya, kita mencari nilai varians. Sebelumnya kita mengetahui data kita, yaitu 10, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, dan 20. Untuk mencari langkah awalnya, data dikurangi dengan mean. Mean kita peroleh yaitu 14,88. Nah, sudah nih. Tinggal kita kurangi saja. 10 dikurang dengan 14,88, maka kita peroleh hasilnya yaitu 4 minus 4,88. 12 kita kurangi dengan mean, yaitu 14,88, maka hasilnya adalah minus 2,88. Dan begitu juga dengan 13, 14, 15, 15, 17, 18, dan 20. Selanjutnya, setelah kita memperoleh
hasil minus 4,88, minus 2,88, dan seterusnya, maka kita kuadratkan. Minus 4,88 dikuadratkan, maka menghasilkan 23,81. Minus 2,88 kita kuadratkan, maka menghasilkan 8,29. Setelah dikuadratkan, maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat selisih antara setiap data X dengan rata-rata dibagi N kurang 1. Tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilai yang sudah kita dapat di tabel ini. 28,81 tambah 8,29 ditambah 3,54 tambah 0,77 ditambah 0,01, 0,01 ditambah 4,49, dan seterusnya sampai dengan ditambah 26,2. Dibagi dengan 8. Nah, kita kan sudah mengetahui jumlah datanya itu 9. Berarti 9 dikurang 1, 8 dong. Dengan hasil 9,60. Jadi, hasil dari Friends adalah 9,60. Selanjutnya, kita mencari nilai mid-rank. Mid-rank kita peroleh caranya yaitu X terkecil ditambah X terbesar dibagi 2. Nah, X terkecilnya itu 10 dan X terbesarnya itu 20. Maka hasilnya itu 30 bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi mid-rank-nya kita ketahui itu adalah 15. Dan mid-rank itu kita menggunakan kuartil 1 ditambah kuartil 3 dibagi 2 sama dengan 12,5 ditambah 17,5 dibagi 2 sama dengan 18. Oke, terima kasih guys. Semoga membantu.